Nah, jadi kenapa disebut Smerdon itu sebenarnya Spenos tuh ke baji. Dia baji tuh kayak gini nih, punya baji di atas kepalanya nih, ya. Ini punya baji. Beda sama buaya. Buaya kan nggak punya bajinya ya kan, lurus aja. Itu beda. Punya lebih kulitnya lebih spotted, lebih berbintik-bintik, ya kan. Nah, dia yang paling mempunyai hubungan kerabatan dengan lizard dan ular. Nah, setelah Sphenodon itu kan suka mata. Itu lebih dekat ke lizard dan urat, ular, ya kan. Dan kita tahu bahwa sebagian besar sudah punah. Nah, kalau kita lihat morfologinya, Anda sudah tahu tadi ya, yang namanya ciri dari reptil secara umum, Anda sudah tahu di depan Ibu sudah kasih tahu tentang sel kelamin dan lain sebagainya sudah tahu. Nah, kalau kita lihat morfologi, terutama yang diperhatikan adalah yang dewasa. Dewasa itu beratnya bisa sampai 1,5 kg sampai 1 kilo, panjangnya hampir 50 cm. Nah, sel kelamin kelaminnya pasti sudah mulai terpisah, Kak. Katak juga kan sudah terpisah gitu ya. Nah, jantan betina secara morfologi itu sangat berbeda, terutama dari ukuran ukuran perutnya, kerampingannya. Kalau yang jantan tuh umumnya lebih ramping ya timbang betina. Nah, spendol ini bisa berubah warna ya, dari coklat sampai merah, sama kayak bunglon. Beda sama buaya, dia tidak bisa berubah warna. Nah, perubahan warna itu terjadi seumur hidupnya gitu ya. Oke. Nah, kalau pada ular atau squamata itu biasanya dia antara rahang atas dan rahang bawah itu dihubungkan oleh namanya kondilius atau dihubungkan oleh yang namanya sendi ya sendi ya. Nah, tapi kalau pada ini dia dihubungkan oleh logam lah, berupa bentuknya berupa ligamen, bukan sendi. Bukan sendi itu kan bisa ada irawan, dia ligamen berupa jaringan ikat, itu aja bedanya ya. Terus dia punya apa? Gigi. Giginya itu beda sama buaya kan. Kemarin buaya giginya gimana? Siapa yang tahu? Fakih. Giginya gimana? Satu, dua, tiga. Gigi buaya runcing, kecil-kecil gitu, Bu. Kita ngomongin apa tuh sekarang? Tuh lihat. Siapa bisa? Kita ngomongin giginya sejati, tajam, nggak pernah diganti. Kalau kamu kan manusia diganti, gigi susu ganti gigi sesungguhnya. Lah buaya giginya gimana? Kalau kita ngomong pergantian, masa jawabnya gigi runcing ya, pergantiannya gimana? Mana sih? Ayo, mana Michelle? Mana Michelle? Ya, yang biosel-biosel yang ulang saya tanyain semua sekarang. Kenapa Michelle mana? Satu, dua. Dia building. Ah, nanti kalau nggak bisa ujian, Bu Yulia salah. Ah, nggak transparan. Baru kemarin saya ceritain. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Baca lagi, ya. Kalau gigi itu Otaro tuh nggak pernah diganti. Mamalia nggak ada pergantian gigi. Kalau kita ngomong pergantian gigi, jangan ngomong gigi runcing. Apple to apple ngomongnya, ya kan? Masa saya kalau tanya gigi ini apa? Bentuknya bulat ini baru kau bilang kalau buaya runcing. Kalau saya tanya pergantian ke runcing dulu. Jadi Anda tuh tanya A jawabnya B, merasa bisa jawab. Salah, yang ditanya bukan itu ya salah lah sama saya. Ya. Jadi karena dipakai sepanjang hidupnya, gigi itu pasti punya lelah. Ketika lelah, kan dia tuh makannya agak keras sehingga gigi yang udah karena sering dipakai tajam, sehingga dia kalau untuk mengatasi kelelahan giginya itu dia makan makanan yang agak soft, agak lembut gitu ya. Supaya rahangnya kan bisa beristirahat. Tuh ya. Cari itu buaya udah saya jelasin waktu itu ya. Nah, sensor. Kalau buaya kemarin sensornya apa? Nah, kalau pada tuatara itu dia punya retina. Di retina itu ada tapetum lucidum yang bisa melihat matahari malam hari. Kalau pada krokodil, udah jelasin belum kemarin krokodil?
Nah, kalau pada tuatara ini dia punya retina. Retina tahu nggak retina yang mana kalau di mata Anda? Saya ngomong jangan-jangan kamu nggak ngerti. Nanti merasa bisa ngisi. Apa retina itu? Kalau di mata Anda, yang mana retina? Coba. Siapa yang bisa? Cut Malini, ya Pak. Apa saya tanya? Udah jangan lihat ke belakang. Lihat ke kamera. Lah, kenapa gambar hilang? Apa yang saya bisa salwa? Apa retina? Udah nyari ChatGPT. ChatGPT itu salah kadang-kadang. Apa retina? Yang berwarna hitam. Hmm? Berwarna hitam. Baca lagi ya. Nah, kalau si tuatara itu punya kelopak mata. Biasanya kelopak mata cuma dua. Nah, itu kalau kelopak matanya itu dia ada atas, bawah. Ya, kalau buaya itu biasanya punya kelopak mata apa membran titan itu yang bisa menutup ketika dia berenang di air. Tuatara punya sama membranik titan, ya kan? Membranik titan tuh ya punya mata. Terus selain punya membran apa kelopak mata ketiga dia punya mata ketiga namanya parietal eye yang ada di parietal. Di biasanya itu punya lensa. Beda buaya, buaya nggak punya mata ketiga ya. Dia punya lensa, kornea, retina ya kan. Strukturnya seperti batang, serabut rok seperti batang. Itu ya. Nah, parietal ini bahwa pada saat telur apa bayi bukan bayi sih fetus itu ditetaskan itu parietal itu karena kulitnya masih transparan akan bisa terlihat. Tapi si jalan pertumbuhan karena ditutup oleh kulit yang bersisi tebal sehingga mata parietal itu akan tertutup ya tidak transparan tidak terlihat setelah umur apa tuh 4-6 bulan mulai tertutup tidak tembus cahaya gitu ya. Oke. Nah, Spenodon ini sama dengan Testudinata ya, sama dengan tuatara lainnya, Spenodon lainnya. Dia punya organ pendengarannya sangat primitif di antara si apa reptil-reptil lainnya. Dia nggak punya gendang telinga, kan kayak tidak punya gendang telinga, tidak punya ruang telinga tengah, ya kan? Nah, ruang telinganya tengahnya itu kalau pada buaya kan diisi oleh air yang banyak, sehingga getaran itu, soundnya itu bisa ditangkap gitu ya. Tapi kalau Totara tidak ya, dia ruang telinga tengahnya itu ya memang karena tidak hidup di air, hanya diisi oleh jaringan adipos, ya kan? Nah, itu tadi saya bilang bahwa hubungan tulang kuadratum kuadratum itu yang ada di rahang itu immovable, tidak bisa bergerak, tidak seperti ular yang lepas satu sama lain, ya. Nah, terus tuakatara itu bisa tanggap hanya di frekuensi 100 sampai 800 Hz. Nah, paling sensitif itu di 200 Hz ya, 40 desibel. 40 desibel 200 itu sangat sensitif. Kalau kita kan mungkin nggak sampai dengar seperti itu ya. Nah, kita balik ke Taju. Taju itu manubrium kalau di kita, Taju itu. Dan rusuk, rusuk itu tulang rusuk kayak cage, kayak kandang yang membungkus atau yang mengcaging si paru-paru di rongga dada. Nah, Taju itu dibangun oleh vertebrae-vertebrae yang taju-tajunya itu tempat keluarnya rusuk tadi itu bentuknya amphiselus. Anda cari amphiselus itu nanti ada di SPH ya. Dia punya tulang rusuk. Nah, kalau pada hewan reptil tertentu dia kalau kita kan punya tulang rusuk punya manubrium. Nah, kalau pada tuatara tulang rusuk itu tulang rusuk gastrik jadi atau tulang rusuk abdominal. Jadi rusuknya itu sampai ke abdominal sehingga dia membuat caging bukan hanya di paru-paru sampai di abdominal. Kenapa? Karena dia untuk apa? Membungkus bukan membungkus ya namanya itu untuk menyokong selalu apa organ pencernaan ketika dia jalan kan dia jalan tuh berat ya di tanah jadi rongga apa abdomennya itu kan akan menempel di tanah jadi supaya rongga abdomen yang menyokong saluran pencernaan yang berat supaya jangan nempel ke tanah jadi dia
di caging dibantu oleh rusuk yang sampai ke bagian perutnya rusuknya. Kalau manusia kan enggak. Rusuknya itu hanya sampai di rongga dada. Paham sampai sini? Paham gak saya ngomong? Ngerti semuanya? Nah, kalau hewan-hewan seperti Sphenodon karena berat, organ pencernaan berat, organ-organ sistem pencernaan berat, sehingga dia disokong sampai rusuknya itu sampai di gastrik, gitu loh. Itu yang bedanya, ya kan? Sampai ke gastrik supaya dia bisa menyokong, jadi nggak berat. Nah, terus untuk menyokong itu, ya kan, rusuknya itu kan perlu otot, makanya dia punya prosesus unsinatum seperti pada burung. Kalau di sini di Spenodon proses suntilatus itu yang keluar kayak tajuk-tajuk dirusuk. Nanti Anda lihat di burung tuh. SMA udah belajar kalau saya ya, kecuali SMA kamu saya gak tahu SMA di mana ya. Jadi itu keluar proses insinatum itu untuk mengaitkan si otot tadi supaya bisa menyokong saluran pencernaan tidak menggeser si tanah. Kalau jalan menggeser tanah kan nggak boleh, rusak kulitnya, bisa bisa rusak kan, tergeser terus ya. Sehingga supaya tidak tergeser perutnya dengan tanah ketika dia berjalan begitu beratnya, disokongnya tadi oleh tulang rusuk sampai gastrik dengan rusuk itu termodifikasi dengan tulang insinatum tadi sehingga dikaitkan dengan otot-otot itulah yang dengan tulang rusuk tadi yang mendukung gitu. Ya, itu kira-kira. Nah, nah kalau pada tetrapoda yang primitif, early tetrapoda itu biasanya tulang gastrlia dan rusuk itu dan proses unsinatumnya itu akan menyatu membentuk apa? Kulit osteoderm. Jadi kalau pada Anda tahu tuh testudinata ya kan? Tulang tulang apa tuh vertebranya jadi itu kan karapaknya ya nggak? Nah, kalau dia ini tatuatara skutnya kulit yang di bawah perutnya tadi di abdomen itu adalah gabungan dari rusuk ya kan menyatu yang membentuk apa osteoderm. Jadi sebenarnya dermis tulang sebenarnya tulang dermis ngerti? Jadi sebenarnya itu tulang yang menggabung untuk menyokong si perutnya tadi bernyatu dengan klavikula dengan bone kolar. Sehingga dia membentuk apa seperti exoskeleton langkah luar. Paham nggak sampai sini? Paham. Itu ya. Suhu tubuh. Nah, dia hampir sama dengan testudinata. Testudinata itu embrionya itu bisa jantan betina dipengaruhi oleh suhu gitu ya. Nah, tapi dibanding dengan testudinata dibanding krokodil, metabolisme si apa spenodon ini lebih apa eh, lebih rendah ya kan? Nah, kisarannya itu sekitar 5 sampai 11 derajat Celcius suhunya sehingga akan lebih rendah metabolisme itu akan lebih lebih lambat gitu ya. Nah, paling suhunya dia suhu normal itu kalau tanpa harus berjemur itu 7 derajat. Kalau suhunya lebih dari 28, makanya dia akan mati kalau spenodon. Ya kan? Nah, jadi dia ada kisaran 5,2 ya apa? Sorry, optimal tuh 16 sampai apa? Temperatur berkisar antara 16 sampai 21. Kalau kalau reptil-reptil yang lain ya. Kalau pada rata-rata itu lebih rendah. Reptil itu kan 16 21, buaya itu semua segitu. Itu metabolisme rendah. Nah, spenodon itu lebih rendah, 5,2 sampai 11, ya derajat Celcius ya kan. Kalau yang lain kan sampai 20, 21, 16 dia tidak bisa seperti itu ya. Itu ya sehingga apa, metabolismenya very very lower ya. Oke. Reproduksi. Nah, kalau Anda lihat keberadaan atau keberadaan sampai dari dia dari dulu sampai sekarang, dari primitif sampai sekarang itu kan agak sulit. Artinya itu kaitannya dengan reproduksi ya. Nah, kenapa? Karena Sphenodon itu kan dia baru mencapai kematangan 9 tahun, lama ya. Nah, terus dia apa biasanya betina itu apa kalau sudah 9 tahun udah matang seksual, dia akan bertelur setiap 4 tahun lama. Beda sama ayam. Ayam kan cepet ya nggak? Makanya sampai sekarang ada pokoknya yang reproduksinya cepat, menguntungkan, itu pasti akan bertahan. Hewan-hewan yang reproduksinya lambat, yang umur kematang selnya sangat, sangat lama 9 tahun itu ya lama-lama ya akan punah karena kan kondisi lingkungan juga berubah. Ya kan? Nah, nah sama dengan lainnya dia punya bukan punya penis tapi punya hemipenis ya. Jadi
dia bisa menyimpan telur di dalam tubuh ini 1 sampai 3 tahun. Ya, jadi dia itu ketika jadi 4 tahun ke satu, kedua, ketiga, dia itu bisa membentuk yolk untuk pertumbuhan si telurnya tadi ketika dia mau letakkan di tahun keempat itu 1 sampai 3 tahun. Kita aja 9 bulan, ya tidak? Nah, jadi begitu lamanya itu membuat si apa hewan spinodon itu ya hampir punah kalau tidak dijaga kelestariannya karena terkait dengan reproduksi. Ini suhunya itu untuk menjadi betina itu kisarannya 20 derajat. Ya, 20 itu 80% betina. Kalau 18 derajat mentas jadi apa? Salah nih, jantan kan nih. 22 80% menjadi jantan, 20 menjadi betina. Nah, kalau 18 derajat di bawah, kan dia kan nggak bisa apa? Hidup di atas itu bisa mati ya bertahan. Makanya kalau di suhunya 18 mentas jadi betina semua gitu loh. Tapi kalau mode jantan suhunya harus ditingkatkan gitu. Jadi di sini determinasi seks sama dengan tes nata. Jadi jantan betina itu dipengaruhi oleh suhu. Rentang hidupnya 60 tahun sampai 100 tahun baru dia lama umurnya beda dengan hewan yang lain. Kira-kira itu terkait dengan Sphenodon. Ada yang bertanya sebelum saya masuk ke krokodil. Krokodil udah belum? Belum, Kayak Bu. ada yang bertanya di sini? Gak ada yang bertanya? Kalau bisa cepat hari ini saya cepetin. Supaya nanti besok nggak ada kuliah, minggu depannya kita bisa ujian. Hmm. Oke, kita masuk ke krokodil, buaya. Nah, krokodil, buaya itu di antara ordo reptil itu dia paling banyak, 120 juta, ya kan? Jumlahnya. Paling besar ya, salah. Sekitar 220 juta tahun yang lalu tuh dia paling banyak jumlahnya. Nah, kalau tadi kita nggak ngomongin jantungnya si Sphenodon ya, tadi ada ya, cuma saya lengkap. Nah, krokodil itu dianggap peralihan antara sama sih sebenarnya reptil itu semua peralihan. Ya, cuman kalau Sphenodon lebih ke snake, ke lizard, tapi kalau krokodil ini lebih ke lebih ke amfibi ya. Karena tidak air hidup di air, hidupnya bisa di darat gitu kan. Nah, sehingga apa yang mencirikan dia itu ah, hubungannya ada hubungannya amfibi pertama dari jantung. Nah, jantungnya itu kalau amfibi berapa ruang amfibi kemarin? Anda udah belajar sama Bu Ratna, berapa ruang? Lupa. Berapa ruang Alexandra? Berapa ruang? Ayo. Dari uang, Bu. Berapa? 3, Bu. 3 ruang. Oke. Berarti ada percampuran darah kotor ya. Nah, di krokodil sebenarnya juga 3 ruang. Tapi sebenarnya dia 4 ruang. Tapi terkadang juga bisa dianggap 3 ruang ketika darahnya bercampur. Karena masih peralihan antara amfibi dengan apa? Dengan krokodil. Gitu ya. Nah, tipe gigi. Kenapa? Karena bercampurnya saat si foramen panazi itu terbuka pada saat dia berenang. Nah, ketika dia berenang, nyelam, nah itulah terjadi perlintasan darah kotor. Jadi ada anggap peralihan. Paham sampai sini? Nah, kalau yang ke sini-sini sudah reptil yang modern yang sekarang ini ya sudah bisa memisah gitu. Tapi buaya masih belum ya. Gitu ya. Nah, kalau tadi Sphenodon giginya diganti. Kalau buaya giginya berganti sepanjang hidup. Kalau kamu ganti gigi cuma 2 kali kan? Nah, buaya tuh tiap itu ganti, ganti, ganti. Nah, kalau kamu ganti dulu berarti kamu buaya. Nah, kalau manusia umur 5 tahun masih gigi susu. Begitu dia dewasa, gigi sejati. Kalau sudah nggak tumbuh lagi ya ompong, ya kan? Nah, kalau buaya nggak akan ompong gitu ya. Kalau diompong ya
nggak bisa makan. Jadi terkait dengan apa? Adaptasi cara hidup, ya tidak? Kalau di ompong gimana mau makan saya tanya. Ya nggak? Yang ada di mati. Kalau kita kan masih bisa, gitu kan? Nah, kecepatan pergantian gigi walaupun dia berganti itu pergantian gigi lambat, ya kan? Dan waktunya sangat lama. Dia punya gigi itu 3.000 gigi sepanjang hidupnya. Maksudnya bukan satu rahang itu 3.000 gigi. Kalau dihitung-hitung berganti-berganti 3.000. Kalau kamu berapa? 32 berapa? Gigi kita kan 32 kan? Jadi berapa? 64 kan? Dikit kan? Nah, dia 3.000 sepanjang dia pergantian. Nah, krokodil ini ada namanya alligator golavide dan krokodil tadi ini masuk dianggap krokodil gitu ya. Jadi apa beda ketiga tadi? Kita lihat saja di sini. Nah, ini kan krokodil sama alligator. Nah, kalau krokodil itu bentuk mulutnya beda, tubuhnya lebih besar. Kalau alligator lebih apa runcing, apa berarti huruf ininya. Kita lihat di sini bahwa moncong sama rahang yang berbeda. Ini bisa dipakai sebagai dasar klasifikasi dari morfologi. Paham sampai sini? Paham nggak? Morfologi kuliah apa? SPH kan? Mau main ke sel, SPH juga kan? Nah, Anda nggak bisa lepas dari situ, ya kan? Karena itu genetika, semua itu dasar. Krokodil itu moncongnya apa? Long, sangat panjang, samping, bentuknya V. Alligator bentuknya U, lebih lebih apa? Lebih lebar. Rahang. Nah, kalau kalau mingkem tau gak mingkem? Mulut kamu lu mingkem nih sekarang nih ya. Giginya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau buaya mingkem giginya juga kelihatan. Kalau kita bilang sih tonggos gitu kan. Kalau tonggos kelihatan ya. Kalau manusia. Nah, buaya itu walaupun mingkem dia giginya kan terlihat di sepanjang rahangnya, ya kan? Tapi giginya saling mengunci, nggak begini nih. Ini kan gigi misalnya dia nggak begini nih. Jadi begini ngunci nih. Jadi kayak nutup rapat ngerti? Gitu ya. Nah, kalau aligator rahangnya itu punya gigi, tapi kalau mingkem dia tertutup giginya nggak kelihatan. Gitu ya, itu bedanya. Kalau kita lihat nih aligator, buaya, aligator ya nggak? Nah, ini kan kelihatan nih giginya mingkem. Kalau ini kan nggak kelihatan. Gitu ya. Nah, per kalau kalau beberapa reptil itu kan punya lidah yang bisa dijulurkan. Jadi lidah itu juga bisa menjadi apa? Dasar klasifikasi. Kalau buaya lidahnya bisa dijulurin nggak? Bisa kan? Jadi lidah yang menjulur itu biasa snake, kadal, dia tidak satu kan? Lizard kan? Buaya Sphenodon nggak bisa. Lidahnya tertanam, melekat di dasar mulut, ya tidak? Itu juga dasar klasifikasi. Jadi dasar klasifikasi itu bukan satu atau dua, mungkin lebih dua jadi lebih bagus gitu loh. Kalau satu aja kita nggak bisa jadi dasar klasifikasi, gitu paham ya? Karena kita belajar biosistematik, kita bukan belajar lingkungan, adaptasi bukan. Kita belajar bagaimana dia digolongkan menjadi aligator ini tadi dasarnya. Ya tidak? Namanya kan biosistematik vertebrata. Benar kan? Nah, jadi Anda harus tahu dasar klasifikasi selain morfologi gitu. Kayaknya ada tahun sana saya baca di artikel tahun 1984 apa orang udah apa ke DNA untuk klasifikasi. Kita aja 2000 gak punya alat apa nggak punya apa isolasi DNA, ya kan? Saya pernah baca di artikel kayak gitu ya. Nah, buaya tuh nggak punya vesika urinaria, nggak punya organ vomeronasal, ya kan? Nah, punya alveoli, jadi paru-paru tuh banyak alveoli gitu ya. Kenapa dia nggak punya vesika urinaria? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Coba saya tunjuk. Daripada nggak nunjuk kan saya tunjuk aja. Kinanti, yuk Kinanti, Tiara. Karena dia buang limbahnya ke lingkungan Bu langsung Bu. Ya semua, emang kamu kencingnya ya ke lingkungan. WC emang ke lingkungan. Gimana sih lu? Nenek-nenek juga. Ayo. Hmm. Karena limbahnya nggak bentuk cair Bu. Jadi dia Apa? nggak punya simpanan kayak Kayak mamalia. tinja. Limbahnya kayak tinja.
Ya, gimana lu? Salah. Kenapa? Kita kan punya vesika urinaria kan? Kenapa kita buaya nggak punya? Dari sononya Bu, terserah Allah. David, yo David. Karena bentuk fesesnya itu asam urat, Bu. Bentuk apa? Asam urat Maksudnya apa? bukan berbentuk cair. Apa kaitannya kira-kira? Bukan padat. Kalau padat kan tinja. Ya kan? Emang padat enggak kan? Itu kaitannya dengan fisiologi. Jadi, karena hidupnya di daerah apa? Kering. Ya kan? Kalau dia ngeluarin apa? Punya urin, berarti kan banyak air yang terbuang. Ya tidak? Benar nggak? Nah, kalau kita kan nggak apa-apa, bukan beda. Jadi limbahnya itu dia sebenarnya cair enggak ya semi semi ya antara bisa padat nggak padat sekali enggak bukan padat salah ya. Jadi ketika dia semi padat itu berguna untuk menghilangi apa air yang keluar karena air bagi hewan yang hidup di kering kulitnya evaporasi rendah itu sangat berharga sekali, paham? Tuh ya makanya dia ngapain kalau dia pakai kantung kemih dia kan harus nampung ada airnya. Ya kan? Kalau kita feses emang ditampung, enggak kan? Usus langsung kan feses, gitu kan kira-kira. Tapi dia punya sistem kloaka. Jadi urinnya tadi, ketika ada air berlebih, itu akan masuk ke kloaka tadi gitu loh. Jadi nggak perlu, dia punya kloaka nggak punya itu. Jadi dikeluarkan ke mana? Ke kloakanya tadi untuk diserap kembali airnya. Jadi dia akan mengefisiensi pembuangan air. Paham sampai sini? Paham nggak? Ih, saya ngomong paham nggak? Jadi itu sebenarnya ada bentuk adaptasi penghematan air gitu. Lah kalau kita untuk apa? Kita haus bisa minum. Bener nggak? Ain pusing-pusing kan gitu. Air cerek banyak. Paham semuanya? Kalau ditanya ujian kagak ngerti. Bu Yulia nggak transparan. Ya, bilang saya nggak transparan nilainya ada. Nah, saya selalu nyimpen nilai semua ya. Oke kita lanjut. Nah lagi PPT saya. Oke ya. Bau apa ya? Kayaknya yang ini mah nggak usah saya jelasin lah. Nah, buaya itu kan dia kalau bernapas, tuh demi sapu. Kalau bernapas dia jalan tuh kan kayak ngep 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 ngep, ngep tau nggak? Apa yang ngep ngep itu yang gitu kan? Nah, jadi dia akan kesulitan untuk bernapas. Tapi buaya itu punya namanya organ viscera yang bekerja sebagai piston. Nih kalau orang yang pistonnya yang kalau orang yang bengkel mobil dia tahu piston itu dia di situ ada piston. Piston itu bukan kayak pistonnya mobil ya, pasti otot ya. Jangan bayangin ini kayak mobil. Ini udah saya jelasin belum kemarin? Udah ya? Udah belum? Krokodil? Belum? Belum, Ibu, belum. Jangan bilang toto udah toto. Saya jelasin 2 kali, rugi saya. Ya kan? Kalau ngomong 2 kali bayar ke saya. Nah, jadi dia tuh siapa ya? Dia tuh si krokodil. Ya dia punya suatu piston yang terletak yang memisahkan antara rongga dada dan rongga abdomen. Gitu ya. Nah, jadi piston tadi yang membantu apa uh, seperti otot yang melekat, ya kan? Dia melekat pada apa?
tuh organ hati dan organ visera gitu ya. Nah, itulah yang apa yang mendorong yang membuat dia bernapas akan lebih mudah ketika dia berjalan ya harus berjalan sambil menangkap mangsa. Nah, kalau kamu kan jalan ngep-ngep ya nggak? Sama kayak orang enam kalau lagi jalan buru-buru mana bisa napas deh. Hah, hah, gitu kan? Duduk dulu gitu ya. Hmm. Nah, dia punya matanya pupilnya vertikal. Nah, ini pupil vertikal ini membantu apa? Dia bisa melihat pada malam hari. Beda sama spenodon nggak? Spenodon apa bisa melihat malam hari? Karena punya apa? Mata ke tiga tadi. Beda kan? Lupa. Ah. Nah, kalau yang berwarna itu iris bukannya retina ya. Gitu ya. Paham gak nih saya ngomong? Oke. Nah, ini yang saya bilang, nah buaya itu punya rongga telinga tengah, ya kan? Yang terisi banyak air. Kalau dia menyelam, dia berhubungan dengan tuba Eustochius, sehingga dia apa gelombang yang masuk ke telinganya itu akan merambat di air yang ada di tengah tengah. Disampaikan sehingga otostapes dan stapedius itu akan bisa memberikan apa getaran untuk dia bisa apa mendengar di air gitu ya kan? Nah, kita kan enggak, tinggal kita tuh nggak punya bisa masuk air dia kelelep ke kamu ya, bisa budek ke gendang ya, bukan budek ya, nah, ya apa apa ya kayak gendang-gendung gitu kan, susah dengernya. Itu yang tadi saya bilang. Nah, pada buaya itu kan dia punya osteoderm, ya kan, tulang tulang seperti osteoderm tadi dia punya sama kayak spenodon, punya tulang di gastrik tadi yang untuk menyokong si perutnya tadi punya. Nah, tulang-tulang itu bisa melihat pertumbuhan umur dari si buaya tadi karena kayak lingkaran tahun pada tanaman tahu ya. Walaupun nggak seakurat kalau kita nanam mengukur itu ya, tapi kira-kira kita memprediksi, mengestimation ya, mengestimasi itu kan mengira-ngira. Ya, gitu ya. Jadi dari skewed-nya tadi yang kita bisa cincin annual growth ring, ya, dia bisa menghitung cincin pertumbuhan, kita bisa mengestimation daripada pertumbuhan umur si buaya tadi, gitu ya. Oke, saya capek juga nih. Nah, kalau buaya itu biasanya hidupnya di air tawar apa air darat? Air darat, air laut. Hah? Bisa dua-duanya itu. Maksudnya dua-duanya, bukannya Bisa di di payau deh. ya, langsung. Ada kok Bu, Payau. yang bilang. Buaya ada di payau ya? Ada, Iya ada. ada. Kalau air payau kan berarti kan dia punya garam ya, ada garamnya. Nah, kalau dia kelebihan garam, dia makanya punya kelenjar ludah tadi yang bisa menghilangkan kelebihan garam tadi gitu ya. Nah, alligator, kalau garial bisa. Kalau alligator dia nggak punya kelenjar ludah dengan Caimans ya. Terus apa lagi ya? Jadi yang namanya ya kira-kira itu ya nggak gitu penting. Lambungnya, nah karena dia makannya nggak apa buaya. Kalau ular kan makannya bulat-bulat nggak pakai ngunyah ya nggak? Kalau buaya pakai ngunyah nggak? Pakai ngunyah nggak? Makanya kamu pergi ke kebun binatang, lihat buaya, binatang Ragunan ada buaya kan? Ngunyah nggak? Kalau punya gigi ngunyah nggak? Ngunyah. Masih nah, ngunyah walaupun cuma mencabik-cabik gitu kan. Tapi kan yang dia makan itu kan kadang ada bulu-bulunya si hewan tadi. Nah, makanya
Dia punya lambungnya itu banyak enzimnya, sifatnya sangat asam supaya bisa menetralisir bulu kulit. Misalnya makan kambing itu kan, nah, bulu kambing kan nggak bisa terus dihancurin itu karena lambungnya otot sifatnya asam. Nah, jadi bisa dicerna di situ gitu ya. Apalagi saya lengkap aja lah. Kamu baca bukunya lah, buku Storer bisa, Miller bisa, carilah. Satu lagi yang penting dia punya DPR, dermal pressure receptor, ya organ sensor. Nah, alligator itu dan caiman itu dia punya DPRS, ya kan? Pada krokodil, DPRS-nya itu ada di setiap sisik. Apa gunanya dermal pressure receptor? Gunanya untuk apa? Dari namanya udah kelihatan sih. Ada yang tahu nggak nih apa gunanya nih? Ini apa gunanya? Ada setiap sisi organ sensor. Untuk apa? Eh, apa gunanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Lah, kuliah sama saya. Untuk Diam. mendeteksi getaran dan perubahan tekanan di air, Ibu. Baca ChatGPT. Persis yang dibaca. Ya. Untuk mendeteksi getaran sensor. Karena ada di kulit, ya kan? Jadi yang namanya, kalau ketika dia di air, sensor-sensor tadi, ya. Anda jangan suka cari ChatGPT. ChatGPT itu kadang-kadang nggak bener. Skripsi pakai GPT kelihatan. Dah. Apalagi mau publikasi udah di reject aja langsung. Tawan bisa deteksi Turnitin ya. Jadi nanti dia perannya itu karena ada gelombang air, gelombang itu akan mengenai kulit si skut buaya, di situ ada DPS ya kan. Nah, ada DPS dermal pressure receptor. Nah, yang ada sebagai sensor ya kan. Nah, dia peka tuh kalau tekanan airnya mau bagaimana gitu ya. Sehingga penting untuk melihat atau memangsa musuhnya gitu ya, memangsa bukan musuhnya ya, mau makan mencari mangsa lah gitu ya. Dan sifatnya sangat apa? Sangat sensitif. Jadi namanya depresor itu ya sistem tekanan ya kan? Gitu ya. Oke. Kalau ditanya kagetan nggak bisa jawab, tapi kalau ditanya lama bisa jawab ya. Cari dulu ChatGPT. Oke. Nah, kita lihat untuk mana ya tadi ya? Nih, kalau kita lihat pada tadi kan alik apa krokodil. Kalau ini apa tadi? Skeletomistoma ya kan. Nah, ini kan bentuknya agak panjang, mulutnya runcing gitu ya, moncongnya bervariasi gitu ya. Nah, ini kan ini garial, garial itu beda sama buaya. Kalau tubuh belakang itu sama, tapi mulutnya yang beda tadi moncongnya garial. Nah, dia itu garial yang sudah dewasa tuh garial, nama garial itu digara. Gara itu suatu apa sih bulbus bulbus itu ya gelembung yang bisa mengeluarkan suara nih ada di ujung mulutnya. Dia berperan untuk ketika untuk apa namanya untuk masa kawin ya, untuk memanggil untuk memikat si betina itu ya. Nah, lagi ya, yang apa adaptasi yang paling mencolok dari buaya? Pertama ya apa? Ototnya yang kuat, kaki berotot dan ekor yang, nah ekornya itu nih kalau dilihat ekornya itu nih, ekor ini sangat berotot. Ya dia untuk mengibas mangsanya itu kuat ya. Kalau pada si amfibi kan dia tidak berapa, tidak punya ekor ya. Jadi perkembangan ekor maju, makanannya Anda bisa baca sendiri, reproduksinya. Nah, bisa jantan betina nggak dipengaruhi suhu nggak kalau buaya? Pengaruhi suhu nggak? Kalau Testudinata, Sphenodon kan dipengaruhi suhu. Sekarang kalau ini dipengaruhi suhu nggak? Dipengaruhi suhu nggak? Kok nggak dijawab? Viola, nyari ChatGPT dulu. Jawab langsung. Pengaruhnya? Oke. Telurnya itu lebih banyak. Kenapa telur-telur hewan yang hidupnya bebas seperti amfibi itu ya, apa namanya buaya, telurnya jumlahnya banyak nih 30-50. Kenapa semakin tinggi telurnya itu jumlahnya? Ya, manusia cuma apa? Sebulan satu.
Iya kan? Keluarinnya satu. Nah, kenapa ini banyak banget sampai 50? Ya kan? Apalagi katak ratusan. Apalagi ikan. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Nah, beda dibaca lagi. Tingkat pemeliharaannya. Kalau pada katak, pada ikan, itu caring, care. Mereka tuh peduli dengan anaknya itu nggak ada, ya kan? Tapi naik ke buaya, kayak care terhadap keturunannya, anak-anaknya ketika dilahir, ketika ditetaskan di telur itu care-nya tinggi. Jadi dia menjaga apa anak-anaknya beda. Semakin ke burung kan semakin dijaga, ya nggak? Di kandang ngasih makan. Jadi semakin tinggi tingkat apa hewannya itu tingkat pemeliharaan caring terhadap anak-anaknya itu ya semakin tinggi itu ya. Kira-kira itu. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke mata. Ada pertanyaan? Saya cepetin. Nah, mata, mata tuh artinya squama, sisik. Jadi punya sisik. Kenapa krokodil punya sisik nggak dimasuk termasuk mata ya? Bisa jawab nggak kalau ada pertanyaan kayak gitu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa Fakih? Karena eh, walaupun buaya punya sisik, tapi pengelompokan hewannya tidak berdasarkan bentuk luar. Si maksudnya apa? Ngomongnya gak jelas. Jawab begitu saya coret. Kerabatannya, Kenapa yang utama dan kerabatannya? Hah? kerabatannya nggak sekerabat sama ular yang sisiknya di luar. Pertanyaan saya apa? Belum. Coba Salwa. Enggak Nilam. Nilam nih mau wapres bukan? Iya. Nah, kita uji sekarang. Bukan kok. Nah, nyari dulu di ChatGPT. Tadi kan udah dikasih tahu buaya begini, begini, gini, gini. Terus, cara masuk sekolah mata. Kenapa buaya nggak masuk sekolah mata? Padahal sama-sama bersisik. Nah, karena kita belajar apa? Dasar klasifikasi. Tadi kan saya udah ngomong, kalau kamu jawab begitu ya salah. Jadi jangan bilang, gila kagak jelas. Nggak jelas tuh kamu nggak ngerti pertanyaan saya. Kenapa? Oke, baca lagi ya. Kita punya tadi kemarin depan tuh, ketika belajar reptil, dia punya ini, dibagi menjadi empat, itu dasarnya apa? Kan nggak hanya dua atau tiga, itu ya. Nah, itu kan, tuh. Kalau dari segi sisik, semua nggak ada ordo, ya tidak. Tapi ternyata kan tidak bisa seperti itu. Berarti kan apakah sisiknya berbeda atau tidak? Ya tidak. Harus jawabnya ke sana. Eh, emang sih perjalanan ini gampang, tapi kalau kamu nggak ngerti morfologi, struktur, dalamnya, strukturnya nggak bisa jawab. Jadi kuliah itu dari A sampai Z itu ada hubungannya. Jangan merasa kuliah, oh ini udah selesai, udah lupain aja. Nggak begitu kuliah. Pasti berkaitan. Mau kamu risetnya kemana, tentu harus dipakai untuk pembahasan. Itu jangan dilupakan. Saya juga belajar semuanya. Kecuali ya ada yang beda gitu ya. Mikro ke SPH ya nggak bisa gitu kan. Yang nama hewan tuh satu, ya nggak? Fisiologi, struktur, klasifikasi itu jadi satu itu semuanya. Ya, nanti dibaca-baca lagi. Jadi squama itu kulit bersisik. Nah, ordo terbesar di antara reptil-reptil yang ada juga, ya kan? Nah, karena kulitnya punya sisik, ada lapisan yang menanduk. Nah, buaya juga lapisannya bersisik, menanduk, ya kan? Nah, cuman tulang kuadratumnya itu apa? Hmm, Dia tidak menyatu, terpisah sehingga dia bisa memangsa yang lebih besar dari tubuhnya. Itu aja bedanya kan? Nah, oke. Dia bisa melahirkan, bisa bertelur, bertelur dan apa menetas anaknya. Nah, dibagi menjadi tiga. Apa dasarnya kira-kira? Ada lizard, ada ular, ada ambisfena. Dan tiga. Apa kira-kira kalau saya tanya dasar klasifikasi Lacertilia cervanthes?
Kuliah itu jangan dari PPT saya saja. Anda harus baca, Anda mahasiswa, harus Anda literasi, ya kan? Nah, jadi 2 jam pertemuan saya cuman sebenarnya poin apa yang dipelajari. Selebihnya kamu harus belajar sendiri. Kalau nggak bisa, ya jangan salin saya. Anda harus baca sendiri. Kenapa Lasertia, Serpentes nggak dijadiin satu? Kenapa dia masuk ke suku mata, tapi subordonya beda? Anda terus cari ya, Lasertia itu kadal, Serpentes ular, Abisme itu kayak cacing, tapi masih dikelompokkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya Sukamata itu ada subur dua subur, tapi saat itu di depan kita ngambil 3. Kenapa? Karena yang satu tuh Iguinea, apa suborder Iguinea. Nah, ada Scleroglossa. Nah, itu ada infraorder tuh banyak tuh. Nah, tapi kan ada yang punah gitu sehingga kita apa menjadi ini, jadi 3 ini nih kayak gitu. Ya. Nah, kita lihat ke Lasertia atau bunglon. Nah, bunglon sama Sphenodon sama. Nah, kalau buaya itu kulitnya ditanggalkan nggak? Ada molting nggak buaya? Kulit buaya itu bisa ditanggalkan nggak? Karena kalau bunglon tuh ditanggalkan nggak? Coba dijawab. Siapa yang bisa? Kalau buaya pakai molting nggak? Kan kulitnya itu. Coba Miftah, tahu nggak? Iya Bu, tapi dia Siapa yang iya Bu? Saya nggak ngerti maksudnya. saya Bu, Coba, sangat ya. itu apa namanya manipulasi Bu, itu dia bisa melakukan kita bukan Siapa kayak yang bisa ular apa? yang ada si Apa buaya ulangi? itu, Buaya bisa apa? si buaya bisa molting cuman secara Pernah? struktur itu beda Pernah sama lihat si buaya bunglon. molting ganti kulit? Pernah? Eh? Buaya itu nggak molting, ya. Buaya itu nggak pernah molting. Yang molting itu ular. Ular kan suka ganti kulit, ya nggak? Masa buaya molting, ya kan? Nah, oke. Nah, Sphenodon, bunglon sama dalam hal perubahan warna, ya kan? Nah, bunglon itu sama ular sama karena lidahnya bercabang, kan gitu, lidahnya panjang bisa digerakkan bebas. Beda. Kalau kalau kita masukkan itu kan bisa jadi masuk ke Sphenodon, tapi kan enggak, ya kan? Nah, jadi kameleon itu apa? Jadi orang tuh kameleon sebenarnya earth lion, bahasa Yunani camai. Jadi dia lion singa. Jadi kayak dibilang tuh singa yang hidup di tanah. Saya juga nggak ngerti kenapa dibikin nama seperti itu, nggak tahu saya. Terus terang aja saya nggak tahu. Nah, kamu carilah kalau tahu kasih tahu saya ya, gitu. Nah, struktur umumnya, nah dia nggak lebih besar daripada Sphenodon, paling berapa? Lebih kecil dari 4 in, dan juga ada Palomna parsoni itu lebih besar dari 24 inch. 1 inch berapa tuh? Saya nggak tahu ya. Nah, biasanya jenis kamel itu macam-macam, biasanya berornamen. Berornamen itu misalnya apa? Ya banyak warna-warni lah, nggak polos. Yang penting ada di Indonesia kan biasanya polos aja ya kan. Nah, kalau negara-negara lain tuh bisa dia hidup di daerah gurun pasir tuh apa? Dia lebih berornamen, lebih cantik gitu, lebih bagus warnanya ya, tuh tubuhnya. Nah, anggota geraknya sudah tahu, nggak usah saya bacain, saya cepetin. Punya apa cakar ya kan? Punya kaki apa? Bagian luar, kaki depan 2, kaki belakang 3, kan ya jumlahnya ini. Itu juga sebagai dasar klasifikasi gitu ya. Nah, ini punya namanya pupil, pupilnya kecil banget seperti apa? Celah peniti ya. Walaupun dia pupilnya kecil, dia bisa melihat dengan jelas. Apa beda pupil retina sama iris? Apa bedanya? Mana yang kalau soft lens pakai itu kita warna matanya merah kuning hijau. Kalau orang bule pakai dia pakai lah lensa biru. Mana kira-kira
Siapa yang bisa jawab? Coba Haris. Haris Ibadur Rahman. Coba. Apa bedanya tuh? Tadi kita ngomong pupil, ngomong itu, ngomong ini. Hah? Mata sendiri aja nggak tahu. Kalau Apa tuh? kalau retina lapisan paling dalam di dalam mata Bu, yang Retina sedangkan kalau lapisan. Retina lapisan. yang 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 di belakang bola mata Bu. Di belakang bola mata ya kagak kelihatan. Eh, kalau iris bagian apa warna pada mata Bu. Oke. Udah jangan diskusi. Tanya sama ini. Siapa yang mau jawab? Udah tunjuk tangan. Sakusi dulu ngasih tau temen. Gue ngasih tau temen kelihatan maksudnya nggak bisa. Benar tadi yang bisa orang iris. Udah. Nah, baca ada CCBT. Iris benar. Kalau pupil, apa? Satu lagi apa tadi saya tanya? Iris, pupil sama apa? Retina. Retina ada di mana? Aris. Lubang yang di tengah pada mata Bu. Lubang. Masa retina lubang? Salah. Apa? Jadi dibaca lagi ya. Jadi pupil itu tadi kan saya bilang kalau pada apa tadi kameleon kan kayak ubi peniti kan, dia bisa membesar mengecil untuk apa? Karena untuk memfokuskan untuk melihat. Ya tidak. Nah, yang di depan tuh ada yang warnanya mata kita tuh hitam, mata kita coklat. Itu ada apa namanya? Iris apa apa? Iris kan? Iris, Bu. Terus kalau retina apa? Retina itu bukan selalu bukan apa namanya tadi? Apa bilang tadi apa? Siapa sih ini? Lubang. Salah bikin lubang. Retina itu lapisan, ya kan? Membran, atau udah pembentukan mata tuh kan ada tuh dulu tuh. Nah, retina itu menangkap cahaya. Ya, makanya sih kemarin saya ngomong kalau nggak salah dia punya sel rod, sel batang retinanya tadi yang di tes Yunata pernah ingat? Yang bisa menangkap gelombang apa sel retina pun atas bawah itu bisa menangkap gelombang tinggi, gelombang rendah. Ingat nggak? Nah, gelombang itu ya kan yang bisa sebagai sel fotoreseptor penangkap cahaya, memantulkannya tadi sehingga bisa dilihat, sehingga dia bisa melihat malam itu. Paham? Nah, kalau kamu nggak punya itu ya kamu nggak bisa ngelihat. Kita eh, kita punya sel retina, tapi nggak punya sel rod apa? Rod sel batang tadi. Makanya kita nggak bisa ngelihat malam. Ya tidak? Nah, hewan tuh nggak pakai cahaya bisa lihat malam kucing karena dia bisa menangkap sinar yang dia dapat tadi dengan retina red cell tadi gitu. Ditambah dengan bentuk matanya yang pupilnya itu nggak bulat. Kalau ini kan kayak peniti, ini kayak vertikal. Paham nggak sampai sini? Paham nggak Faru Roji, Maulana? Tuh ya. Oke, kita lanjut. Dikit lagi selesai. Berarti minggu depan ujian, besok nggak ada kuliah. Saya cepetin. Itu ya. Nah, lidah. Tadi kan lidah udah tahu ya, panjang berotot gitu kan. Nah, yang paling penting kalau kalian tuh lidahnya itu ada ujungnya itu untuk bersifat apa adesif, untuk melekat. Kan gitu. Nah, kalau lidah ular kan nggak ada. Cuma bercabang. Lidah.
Siapa sih kalau kameleon tuh enggak gitu. Paham? Paham kan di sini? Terus habitat. Nah, kalau kameleon tuh Afrika, Madagaskar, Eropa, Sri Lanka tuh banyak ya di sampai apa mendiami semua jenis biotrop. Tuh, kalau yang namanya lizard ini ya. Lihat contohnya reproduksinya. Nah, sama sama kita. Dia 9 bulan bisa bereproduksi, ya kan? eh Dia melahirkan anak ya, bukan telur. Nah, makanannya serangga invertebrata. Nah, perubahan warna. Perubahan kenapa terjadi perubahan warna? Bisa warna hijau, kuning, merah. Kulit kamu bisa nggak jadi hijau, kuning, merah? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa kulitnya itu bisa berubah warna? Punya pigmen apa kira-kira di situ? Punya pigmen apa? Ada yang tahu? Nah, dia jadi perubahan warna itu dipengaruhi oleh temperatur dan cahaya, ya kan? Jadi dia punya kromatofor, santopor gitu ya dan lain sebagainya, ya kan? Jadi perubahan warna itu ya dipengaruhi oleh pigmen-pigmen tadi ya. Nah, kalau dia berubah itu tergantung daripada pH gitu. Jadi ketika dia masuk yang gelap, oh nanti gelap warnanya hitam, nggak begitu ya kan? Tergantung pH di situ, ya tidak? Nah, temperatur itu seperti apa? Itu yang membuat dia berubah warna. Bener nggak? Jadi bukan, oh kalau pohon hijau, dia jadi hijau. Gitu nggak? Gitu nggak? Nggak kan? Jadi dipengaruhi oleh pH dan temperatur. Jadi warna-warna itu dipengaruhi pH temperatur. Sekarang ular. Ular itu, ular melingkar ya. Snack melingkar. Makanannya ya biasanya invertebrata. Kalau ular udah makan manusia, berarti itu bukan ular lagi ya. Itu udah aneh nggak, jadi nggak, sebenarnya ular tuh nggak makan manusia. Kalau itu berarti ada suatu apa kekurangan, bisa kekurangan makanan, terus punya kerap nih punya persendian karena dia fleksibel untuk adaptasi makan besar ini aja. Kalau makanan bisa baca. Nah, pencernaannya lambat. Dia kalau udah makan satu kambing ya kan nggak langsung makan, ya kan. Nah, dia jarang makannya, jarang ya, karena dia lambat gitu ya. Terus nah, dia suhunya tubuh tuh 4 derajat, 14 derajat Celcius, ya kan? Nah, jadi yang normal, snake do not normally prey on people. Orang nggak pernah dia makan. Kalau dia makan itu udah aneh, ya. Nggak ada, kecuali nggak ada makanan lagi, ya. Kulit, nah kulit ini biasanya dia bentuknya kulit dilapisi oleh scale. Scale itu kayak keratin. Karena ular itu nggak punya kaki, jadi kulitnya itu berperan sebagai apa? Alat gerak. Sisiknya itu bisa bergerak sehingga dia membantu untuk jalan gitu ya. Nah, dia kalau kita lihat di bawah abdomen dari itu punya sisa-sisa kaki yang vestigial gitu ya. Kalau ular itu, paham nggak di sini? Capek juga saya ngomongnya. Gak ada yang mau nanya ya. Ular itu kan banyak racun, makanya dipakai sebagai simbol apa? Kalau ular kan farmasi kan lambangnya ular ya kan? Nah, dianggap punya racun ya. Kira-kira itu ya mengenai ular. Fertilisasi internal udah. Nah, jadi ular itu kalau berdasarkan venomnya bisa dibagi ular yang punya apa venom, yang nggak bervenom, nggak punya beracun gitu ya, gitu ya. Terus biasanya ular apa kalau kita lihat bahwa ada 400, hanya 450 spesies ular itu yang apa beracun. Dan hanya 250 yang mampu membunuhnya. Jadi walaupun pas 50 beracun, cuma 250 doang yang bisa bunuh. Nah, seperti contoh ya di 7.000 orang ini tergigit ular ya.
setiap tahun. Nah, cuman berapa? 15 die mati. Artinya apa? Artinya walaupun banyak yang ular itu beracun, tapi racun itu tidak mematikan, hanya 250 yang mematikan. Gagat gigitan ular, gitu ya. Kira-kira itu. Ada pertanyaan di sini? Jadi materinya habis. Kita tinggal ujian. Nanti ketua kelasnya kita ujian tuh bareng sama Bu Ratna Komala. Jadi 2 jam itu soalnya digabung. Saya cuma sedikit soalnya. Kalau soal 100 soal, saya cuma 30 soal. Bu Ratnanya 70. Kalau dipisah 2 jam, saya akan bikin 100 soal. Kan gitu. Saya nggak mau bikin banyak-banyak. Nanti sih kamu nggak bisa kan. Jadi nanti kalau ditanya sama Bu Ratna, kita gabung sama Bu Yulia gitu. Jangan nanti dibalikin lagi kalimatnya Bu Ratna. Mahasiswanya minta digabung. Dengar ya, tuh kelasnya siapa nih? Siapa tuh kelasnya? Icut Mini nih. Icut Malini ya. Malini, paham? Ibu ngomong. Ngerti bahasa Indonesia? Nah, udah, saya udah ngomong ke Bu Ratna suruh bareng. Berarti kan nanti kita Rabu depan aja karena waktunya Bu Ratna biasanya Rabu depan ya kan? Kemisnya udah masuk Pak Isnin, paham? Oke. Ada pertanyaan di sini? Baca buku Miller, baca buku Stoller, di situ ada tentang apa? Reptil. Pinjam di perpustakaan sana. Kopi bagian babnya itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang masuk nggak? Masuk Waalaikumsalam semua nggak ini? warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua ya, Bu. Benar ya? Iya, Iya, Ibu. Bu. Oke, saya izin live. Bu, izin dokum, Bu. Ya udah cepat dokumen. Dokum. Ya, mulai. Dihitung dong, 1, 2, 3, dokumentasi becemberut gitu. Sudah? Satu, dua, tiga. Sudah? Lagi, Ibu. Sekali lagi, Ibu. Satu, dua, tiga. Ya, dah, Ibu. Oke, saya izin live ya. Ya, terima kasih, Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.